demokrasi di Indonesia 1949 sampai 1959. Penjelasan secara umum, pada periode 1949 sampai 1959, Indonesia menerapkan demokrasi liberal yang bercirikan sistem pemerintahan parlementer. Kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Sistem ini dimulai sejak berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar 1950. Demokrasi liberal ditandai dengan kebebasan politik yang luas dan sistem multipartai. Sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem parlementer di mana kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri, Presiden dan Wakil Presiden memiliki peran seremonial tanpa kekuasaan eksekutif dan nyata. Sering terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Pemilu pertama Indonesia tahun 1955 diadakan untuk memilih anggota Dewan Konstitute dan DPR. Keuntungan demokrasi pada periode ini, kebebasan politik berkembang pesat ditandai dengan berdirinya banyak partai politik, terbentuknya sistem parlementer yang memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok untuk berprestasi dalam pemerintahan. Pemilu 1955 yang relatif demokrasi dan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang baik. Pers dan kebebasan berpendapat mendapatkan ruang yang lebih luas dalam kehidupan politik. Kekurangan demokrasi pada periode ini, ketidakstabilan pemerintah karena sering terjadi pergantian kabinet akibat konflik politik antar partai. Munculnya kepentingan partai di atas kepentingan nasional sehingga kebijakan sering berubah-ubah. Ketidakefektifan dalam menyelesaikan masalah negara termasuk ekonomi dan keamanan. Munculnya gerakan partis seperti DI atau TII, PRRI atau Permesta dan MS yang mengancam keutuhan negara. Hambatan dalam pelaksanaan demokrasi. Dominasi partai politik menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Konflik ideologi antar kelompok, nasionalis, Islamis, dan komunis yang memperburuk situasi politik. Ekonomi yang tidak stabil karena belum adanya kebijakan ekonomi yang solid akibat sering bergantinya kabinet. Ketidakmampuan Dewan Konstituante menyusun UUD baru yang menyebabkan kebuntuan politik. Dampak dari demokrasi periode ini. Krisis politik yang berkepanjangan sehingga Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri demokrasi liberal. Kehidupan politik yang sangat dinamis tetapi kurang memberikan stabilitas bagi pembangunan negara. Meningkatnya polarisasi politik terutama antara kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis. Terbentuknya DPR hasil pemilu 1955 yang menjadi dasar bagi perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang dapat dipetik. Pentingnya kestabilan politik agar pemerintah dapat berjalan dengan efektif. Kebebasan berpendapat dan berpolitik harus tetap dijaga dalam sistem demokrasi. Musyawarah dan mufakat lebih diutamakan dibanding konflik politik yang berlarut-larut. Kepentingan nasional harus didahulukan daripada kepentingan kelompok atau partai. Demokrasi memerlukan sistem pemerintah yang kuat agar tidak mudah goyah oleh konflik politik. Kami dari kelompok 2, saya Andrea Juli, saya Berada. Saya Nadira Chandra Putri, saya Nisa Chandra, saya Siska Aulia Chandra. Saya juga Rahmat Dewi. Demokrasi liberal 1949 sampai 1959 memberikan pengalaman berharga bagi Indonesia dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis. Namun, ketidakstabilan politik yang terjadi menunjukkan bahwa sistem parlementer belum sepenuhnya cocok bagi kondisi Indonesia saat ini.